pertama ada memahami fungsi utama sistem pernapasan. Yang kedua, mengidentifikasi organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan. Yang ketiga, memahami mekanisme kerja pernapasan pada manusia. Yang terakhir itu ada mengetahui gangguan pada sistem pernapasan. Selanjutnya ada pendahuluan. Sistem pernapasan adalah rangkaian organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Ini penting untuk menyediakan energi yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian fungsi utama sistem pernapasan yaitu ada mengambil oksigen dari udara. Ketika kita menghirup udara, oksigen masuk melalui hidung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan organ utama pada sistem pernapasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan hidung dan rongga hidung. Hidung ini memiliki fungsi untuk menyaring, melembabkan, serta menghangatkan udara yang masuk ke dalam hidung. Selanjutnya, ada rongga hidung. Rongga hidung memiliki bulu-bulu halus dan lendir untuk menyaring debu serta partikel yang masuk. Selanjutnya, ada faring. Faring ini merupakan saluran bersama antara organ pencernaan serta organ pernapasan. Pada faring ini berfungsi sebagai penghubung antara hidung dan laring. Selanjutnya ada laring. Laring berfungsi sebagai jalur udara dan tempat pita suara, melindungi saluran napas dari masuknya benda asing saat menelan. Selanjutnya ada trakea. Trakea adalah pipa saluran utama yang membawa udara ke paru-paru. Dinding trakea dilapisi dengan lendir dan silia untuk menangkap kotoran. Selanjutnya ada bronkus, adalah cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru. Bronkus bercabang menjadi bronchiolus yang lebih kecil di dalam paru-paru. Selanjutnya yaitu ada bronchiolus. Bronchiolus merupakan percabangan dari bronkus. Nah, bronchiolus ini berfungsi sebagai penyalur udara dari bronkus menuju ke alveolus. Nah, bronchiolus ini juga berfungsi sebagai pengontrol udara yang masuk dan keluar pada saat proses pernapasan. Selanjutnya yaitu ada alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini berbentuk seperti anggur yang dilapisi oleh pembuluh darah. Selanjutnya, organ yang terakhir yaitu paru-paru. Di paru-paru ini terdiri dari jutaan alveolus. Nah, disinilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida tadi terjadi. Selanjutnya, pada sistem pernapasan terdapat mekanisme kerja pernapasan, yaitu mekanisme inspirasi. Proses menghirup udara saat inspirasi, otot-otot di antara tulang rusuk berkontraksi dan terangsang, sehingga volume rongga dada membesar. Tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dan tekanan udara luar, sehingga udara mengalir dari luar ke dalam paru-paru. Lalu ada mekanisme ekspirasi, proses menghembuskan udara. Saat ekspirasi, otot-otot di antara tulang rusuk kembali ke posisi semula, sehingga volume rongga dada mengecil, tekanan rongga dada membesar, sehingga mendesak dinding paru-paru dan udara terdorong keluar. Gangguan pada sistem pernapasan yaitu yang pertama ada flu. Flu itu karena disebabkan virus influenza. Gejalanya yaitu seperti pilek, batuk, dan sakit tenggorokan. Dan yang kedua itu ada asma. Asma itu peradangan kronik yang menyebabkan masalah pada sistem pernapasan. Gejalanya seperti napas berbunyi, terus sesak napas, dan batuk. Dan yang terakhir yaitu ada tuberkulosis atau TB. Itu tuh penyakit karena disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Gejalanya seperti tidak nafsu makan, lemas, dan batuk hingga 2 minggu yang mengeluarkan dahak berdarah.